Jadi ajaran Kristen itu cocok untuk manusia yang tidak punya. Wajar. Tuhan mati malah gembira, senang, merasa untung besar. Kamu pikir bumi ini datar apa? Dimanapun kamu keluar, hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Nah, lucu. Namanya masjid kok il haram, bukan il halal. Pernah mikir nggak? Bagi kalian yang belum berlangganan video kami terbaru, tekan subscribe sekarang juga, karena Yesus itu Muslim. Aku berkhotbah kepadamu agar kamu belajar, aku tidak berkhotbah kepadamu agar kamu berbangga diri. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berselawat atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di channel Debat Ustadz Mu'alaf. Program debat ini merupakan dakwah dan syiar kami sebagai umat muslim untuk menunjukkan jalan yang benar kepada saudara-saudariku non-muslim, khususnya untuk umat Kristen, agar mata hati mereka terbuka bahwa Islamlah agama yang benar di antara kedua agama yang paling sering diperdebatkan. Semoga materi debat ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyimak, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami terbaru. Mari kita saksikan bersama-sama debat seru dan lucu mereka. Sahabat yang beriman, tonton sampai selesai. Ajaran Kristen, ya emang iya. Nggak perlu lihat-lihat bukti. Dari hati kita udah punya kesaksian itu. Lain kalau kamu buktinya mana? Coba minta tolonglah malammu, tunjukin siapa yang dia rubah itu jadi monyet karena kerja di hari Sabat. Coba dibaca itu Al-Baqarah 65 dan 66. Dan kami catatkan cerita mereka sebagai Ajaran Kristen dari dasarnya sudah salah, mengikuti rasul palsu. Rasul itu contoh bagi umat, karena rasul itu punya umat. Tindak tanduknya contoh, dari kecil sampai dia meninggal itu contoh. Paham Anda? Jadi dasarnya sudah salah. Paulus itu dasarnya, latar belakangnya penjahat, tidak mungkin jadi rasul. Itu buktinya dasarnya Paulus itu rasul palsu. Hati-hati, anggap masukan baik saja. Sejarah mengatakan dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir tidak ada seorang rasul latar belakangnya seorang penjahat. Tidak ada. Karena rasul itu mempunyai umat. Jadi umatnya itu mencontoh tindak tanduk rasulnya itu, baik dari kecil sampai dia meninggal. Tingkah lakunya, tata caranya, dia bicara, berjalan, cara makan, itu dicontoh semua. Jadi tidak ada latar belakang seorang rasul itu seorang penjahat. Pasti itu rasul palsu. Jamal, lebih bagus kamu akui bahwa kitab Taurat dan para nabi bernubuat hingga lahirnya Yohanes Pembaptis.
Sesudah itu nggak ada nabi, karena Yesus itu yang nabi. Kamu nggak baca itu Yohanes 4:20. Kini nyata bagi kami bahwa engkau adalah nabi. Itu perempuan Samaria yang bilang. Berarti udah genap, Yesus jadi nabi, juga jadi rasul, jadi guru, jadi Tuhan. Udah nggak perlu lagi kirim orang lagi. Berarti kan kalau misalnya kirim orang lagi ke bumi ini untuk sampaikan firman, Allah itu kan blow on, namanya dia ngapain aja 600 tahun tiba-tiba kedebuk bangun gitu sadar, oi kitab gua ada yang rubah-rubah. Nah gitu maksudnya, mikir ya. Jadi terbukti hanya seorang penjahat yang ingin bebas dari dosa. Itu sudah karakter penjahat memang. Hanya seorang penjahat yang menumbalkan manusia itu diakui baik. Itu jahat itu. Hanya seorang penjahat yang tidak mau sebuah ajaran punya nilai-nilai perbuatan. Itu sudah jahat itu. Paham Anda? Hanya ajaran penjahat, Tuhan mati malah bergembira, malah dianggap keuntungan yang besar. Itu sudah karakter penjahat. Dilihat dari konsep ini aja, korban aja. Lebih baik korban domba daripada mengorbankan manusia. Korban domba itu besar manfaatnya bagi manusia. Dagingnya bisa dimakan, bisa disedekahkan, dibandingkan korban manusia. Hanya penjahat yang mengatakan korban manusia itu baik. Dari dasarnya aja konsep iman, ajaran Kristen itu sudah salah. Paham Anda? Manusia butuh mengimani Tuhan itu ada, karena Tuhan itu belum mampu kita lihat. Sudah salah. Untuk apa Tuhan yang sudah kita lihat masih kita imani Tuhan itu ada? Orang sudah terlihat, nggak butuh hati lagi, nggak butuh otak lagi untuk berpikir tentang adanya Tuhan. Di situ aja sudah terlihat salahnya. Jadi Anda paham, Paulus itu rasul palsu. Jangan kau ikuti. Kalau kau ikuti, salah kau sendiri. Kamu dari dasarnya Kristen udah benar lah. Orang kita ini diajarin dari Taurat, dan Taurat itu menulis tentang Yesus. Nah begitu Yesus datang, masa kita masih juga sembah fotonya? Otak dipakai. Yang udah sesat itu kalian. Kalau kalian percaya itu batu dari langit bisa tebus dosamu, di eBay itu sekarang lagi dijual batu meteor yang dari surgamu. Beli aja, sehingga kamu nggak usah buang duit, beli tiket ke Arab, nginep di Arab, bayar makan di Arab, terus beli tiket lagi buat masuk kelilingin Ka'bah. Habis itu apa? Muter-muter nimbukin setan. Ya ampun, lu udah gede. Lu pikir setan tuh cuma bisa kena batu di Arab, nggak bisa kena batu di Indonesia? Di sini aja lu udah nggak punya otak, masih mau ngajarin gua nggak punya otak. Astagfirullahaladzim. Mikir. Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita percaya benar, namun belum mampu kita lihat. Itulah iman. Artinya, kalau dilihat dari dasarnya saja sudah salah ajaran Kristen itu. Percuma Anda bahas ini itu, tapi kalau tidak mengikuti ajaran beriman yang benar, percuma. Paulus itu bukan rasul palsu. Muhammad lu yang rasul palsu. Baca tuh Al-Kahf 9. Jangan pura-pura blow on. Udah jelas Quran bilang, katakanlah Muhammad, itu Allahmu yang berkata, aku bukanlah rasul. Nah, Allahmu sendiri ngaku dia bukan rasul. Berarti itu Muhammad lu bukan nabi lah. Gitu. Artinya kitab Anda itu palsu. Paham Anda? Lihat dari sejarahnya, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir,
Tidak ada. Latar belakang seorang rasul itu penjahat. Itu saja sudah membuktikan Paulus itu rasul palsu. Oh, saya tidak percaya, Pak. Kitab Anda yang palsu. Baru kali ini saya baca Quran, dari banding semua kitab sejarah Nabi, baru ini saya ketemu kitab yang ada 2 kali pengucapan, jika Allah melupakan ayatnya, maka ia menggantikannya dengan yang lebih baik. Itu kitab dari Allahmu bukan? Ayo jawab. Atau tulisan manusia itu Quranmu? Ayo jawab. Yang jelas Al-Quran itu benar semua, cuman kau belok-belokkan aja. Paham Anda? Yang jelas Paulus itu rasul palsu, 100% palsu. Tidak ada latar belakang seorang rasul itu, latar belakangnya penjahat. Itu saja sudah kelihatan benarnya itu. Paham Anda? Jadi 100% ajaran Kristen itu salah semua. Karena ada ajaran memuliakan Tuhan, mengakui Tuhan itu mampu terhinakan. Itu kan tolol artinya. Tuhan terhina malah senang, malah gembira. Tolol kan? Kamu itu ngarang aja. Kebencianmu kepada Paulus gak mendasar. Yang lebih memalukan, Allahmu menyuruh kamu berzina dengan para tahanan. Ajaran gebluk namanya. Itu masih halus loh. Belum lagi hadisnya yang menuliskan bahwa Muhammad itu suka tubuhi mayat juga dan binatang. Mau bilang palsu juga. Apa otoritasmu bilang palsu? Kamu baru umur berapa? Baru lahir kemarin. Sedangkan hadis-hadis ini paling sedikit udah 800 tahun umurnya. Bacot tuh, makanya didengar dulu sendiri sebelum dia ngomongin ke orang. Memalukan. Banyak bukti Paulus itu rasul palsu. Buktinya umat Kristen itu tidak ada yang mampu mengakui Tuhan itu maha suci dan maha mulia, tidak mampu terhinakan secara jasmani. Tidak ada. Anda pun tidak mampu. Saya itu mengajak kau benar. Saya tidak cari menang-menangan. Paham Anda? Tidak ada sedikit pun ajaran Kristen itu memuliakan Tuhan. Mengakukan Tuhan itu terhina, iya. Iya, kamu itu biar kamu tahu bahwa setan itu ada di bumi ini. Dan setan itu yang membunuh orang-orang yang hidup benar. Nah, udah banyak Pak. Di dunia ini orang benar dibunuh tanpa alasan. Nah, lebih konyol lagi, orang yang mau sembah Muhammad itu harus hilang kepala dan kaki tangannya. Masih mau bantah. Untuk apa itu dituliskan Al-Anfal 12-14? Bahkan diancam-ancam sampai dengan neraka. Ngapain? Orang gila mungkin mendewakan Muhammadmu. Hah? Istilahnya istri orang kok bisa diambil atas perintah Allah. Gila. Emang orang pakai bini itu cuma 1 kali pakai, habis itu dibuang. Hah? Coba lu baca tuh telaah Al-Ahzab 36-38. Nggak pernah ada istilahnya Allah yang begitu hina. Istilah Nabi fantasikan menantu, maka Allah langsung turun tangan, suruh Muhammad ambil menantunya dari anak angkatnya. Gila, ajaran apa itu? Masih menuduh orang lain agama apa zina. Bego namanya itu mah. Pahamkah Anda? Iblis itu nggak mau manusia itu mengakui Tuhan itu maha suci dan maha mulia. Itulah iblis menggoda manusia. Ajaran Kristen itu tidak ada yang mampu mengakui Tuhan itu maha suci dan maha mulia. Karena terbukti ajaran Kristen itu menghinakan Tuhan, iya. Kalau kau mampu mengakui Tuhan itu maha suci dan maha mulia, tidak terhina secuil pun secara jasmani, hebat kau. Ya kan? Kalau kau nggak mampu mengakuinya, terbukti itulah ajaran iblis. Ya sama kayak kamu dong. Nabimu juga sama, nggak mengakui ketuhanan Yesus. Nah, sekarang standar apa yang Muhammad mau tunjukkan? Aduh, kalau merampok, membunuh, memperkosa, berbohong, menipu, memeras, menawan,
Itu mah nggak usah diajarin Allah. Udah dari zaman bahela itu udah banyak penjahat di bumi ini. Lu mau bikin sunnah, aduh gobloknya ampun dah berarti. Ya betul. Nabi Muhammad tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Paham Anda? Hanya iblis yang mau manusia mengakui manusia itu adalah Tuhan. Paham Anda? Bukti ajaran Kristen itu ajaran iblis. Sampai detik ini tidak ada yang mampu mengakui dalam ajaran Kristen itu mengakui Tuhan itu maha suci dan maha mulia, tidak terhina secuil pun secara jasmani. Anda juga tidak mampu sampai detik ini. Bapak kau nggak mampu, nenek kau tidak mampu. Ya sudah, nah, makanya itu kan alamu harus doakan dia sampai sekarang. Hah? Ajaran dongo mana itu? Allah dan seluruh malaikat dan mukmin mendoakan Muhammad. Hah? Oh, nggak usah bertakia. Kamu pikir saya nggak tahu Quran? Dari Al-Fatihah 1 sampai Anas 6 saya siap bongkar takiamu. Hanya ajaran iblis yang menumbalkan manusia itu dianggap bagus. Paham Anda? Tidak ada untungnya sebenarnya mengorbankan manusia itu. Apa untungnya? Jahat iya, pembunuhan iya. Dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir ya, pahami ya. Tidak ada yang mengorbankan manusia. Semuanya mengorbankan binatang. Karena binatang itu ada manfaatnya. Besar manfaatnya bagi manusia. Mengorbankan manusia itu ajaran iblis. Oh, udah baca belum Al-Anfal 17, Pak? Hah? Allah sampai begitu bangganya bisa bunuh manusia. Astagfirullahaladzim. Salawat itu memberi. Paham Anda? Memberi pujian. Tuhan itu memuji kepada Rasulullah. Rahmatnya. Memberi rahmatnya. Paham Anda? Oh, tafsir baru ya Pak ya. Ya udah, berarti pantesan aja umat muslim pada terlantar ya, karena alamu sibuk memberi salam pada Muhammad. Mantep Pol, gila lo. Anda manusia dibunuh. Ini Pak, jadi masalah. Tuhan dibunuh dalam ajaran Kristen itu. Itu ajaran iblis itu. Tuhan dibunuh malah senang. Tuhan dibunuh malah senang, malah gembira, malah untung besar. Itu kan iblis itu artinya. Anda manusia dibunuh kayak bagaimana juga. Kayak kasihan atau gimana gitu. Ajaran Kristen itu Tuhan dibunuh. Kan tolol. Malah gembira, malah diabadikan. Itu ajaran iblis. Otak dalam ajaran Kristen itu sudah tidak ada gunanya lagi. Untuk apa memikirkan adanya Tuhan kalau Tuhan itu sudah terlihat? Di situ aja sudah kelihatan salahnya. Paham Anda? Jadi ajaran Kristen itu cocok untuk manusia yang tidak punya otak. Wajar. Tuhan mati malah gembira, senang, merasa untung besar. Kan tolol. Ya lu coba sekarang baca Ali Imran ayat 158. Hah? Apa itu? Masuk surga kok harus bunuh orang? Agus, jangan lari kau. Ini kita diskusi. Jawab itu pertanyaan saya. Ajaran yang benar itu harus dilihat dari dasarnya dulu. Kalau dasarnya salah, salah isinya semua. Otak sudah tidak ada gunanya lagi berpikir tentang adanya Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah terlihat. Paham Anda? Percuma kau membahas isi kitab. Kalau dasarnya aja sudah salah. Pasti salah semua. Dan kau mencari kesalahan-kesalahan kitab yang benar. Kasihan lo emosi karena nggak bisa buktiin bahwa Paulus itu sesat. Yang sesat itu alamu. Udah jelas-jelas orang semua nyembah Petra. Tapi disuruh sembah Ka'bah. Ampun. Baca tuh Al-Baqarah 142 sampai 150. Alamu pikir bumi ini datar apa? Dimanapun kamu keluar, hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Nah, lucu. Namanya masjid kok Il Haram, bukan Il Halal.
Pernah mikir nggak? Apa, Gus? Kau mau ngomong apa, Gus? Hah? Kau ini sudah nyungsep dengan saya kan? Ya kan? 1 Korintus pasal 11 ayat 14, ya kan? Paulus sudah maki-maki Tuhanmu kan?